Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhawat, sahabat madrasah mar'ah salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, serta menjauhkan kita dan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk dan dari hal-hal yang akan mencelakakan kita, baik dalam urusan duniawi kita maupun dalam urusan agama kita. Tak lupa pula ya, kita di awal majlis ini memberikan anjuran nasihat kepada para peserta untuk selalu terbiasa mengisi hari-harinya dengan banyak mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak faedah dan keberkahan yang akan diraih oleh seorang muslim yang senantiasa suka dan membiasakan diri untuk mengucapkan salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita ini adalah pertemuan yang ke-8 ya, pasal yang ke-9. Berbicara tentang hukum-hukum khusus berkenaan dengan masalah keluarga dan penyelesaiannya. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan hukum-hukum keluarga dan penyelesaiannya. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama muallif ya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ya, Al-Fauzan hafizahullah taala membahas tentang keutamaan dan anjuran untuk menikah. Ya, beliau mulai pembahasannya hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan. Di awal beliau memberikan motivasi dan dorongan kepada para akhwat ya yang telah memiliki keinginan ya untuk berkeluarga. Di sini beliau menyebutkan pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Tentu beliau juga mengingatkan bahwa di antara nikmat Allah yang begitu besar adalah di mana Allah menjadikan kenikmatan itu dalam bentuk hubungan suami istri. Terjalinnya kasih sayang, perpaduan kesetiaan, saling berbagi di dalam suka dan duka. Maka oleh sebab ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara dua jenis manusia ini saling melengkapi dan saling membutuhkan. Seorang laki-laki tidak akan sempurna tanpa adanya pendamping seorang istri bagi dia. Apalagi bagi seorang perempuan atau wanita, tentu akan memiliki kekurangan yang besar dalam hidupnya bila dia tidak memiliki pendamping dari pria. Maka mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala surat dari surat Rum ayat 21 ya, yang mana ayat ini biasanya sering dikutip dalam surat undangan pernikahan atau walimatul urs ya, dalam walimatul urs, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa min ayatihi. Nah, dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia saja yang berhak untuk kita sembah dan kita ibadati dan kita harap dan kita bertawakal dan mohon pertolongannya. Bukti-bukti kebesarannya, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, Allah menciptakan bagi kalian, maksudnya laki-laki di sini, min anfusikum, dari diri kalian, azwaja. Jadi Allah, di mana dalam kita tahu ceritanya awal penciptaan Hawa, di mana dalam hadis sebutkan yaitu dari
salah satu dari tulang rusuk Adam yang Allah ciptakan dari hal itu pasangannya, itu Hawa. Artinya apa? Menunjukkan bagian dari laki-laki adalah perempuan, perempuan adalah bagian dari laki-laki. Menunjukkan keakraban dan begitu eratnya hubungan dari keduanya. Jadi kalau kita jauh lebih jelaskan, ketika seorang menyakiti atau suami menyakiti istri atau sebaliknya, dia sama dengan menyakiti dirinya sendiri karena itu adalah bagiannya dari dirinya yang Allah ciptakan. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan. Jadi pasangan litaskunu agar kalian merasakan ilaiha, dan engkau mendapatkan kehidupan bersama pasanganmu itu, agar engkau berdiam bersamanya, hidup bersamanya, wa ja'ala bainakum. Jadi Allah jadikan di sini pertama tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah Allah ciptakan pasangan dari diri kita sendiri. Jadi laki-laki diciptakan pasangannya dari Allah SWT dari tulang rusuk laki-laki itu. Perempuan itu dia asalnya adalah ceritanya adalah tentang Allah menciptakan Hawa. Ya, Allah menciptakan Hawa. Taib. Kemudian litaskunu agar kalian berdiam kepadanya. Ya, artinya apa? Bahwa di sini menunjukkan saling ketergantungan di antara kedua suami dan istri tersebut, antara pasangan tersebut. Lalu Allah sebutkan di antara kebesaran lagi bukan hanya menciptakan pasangan saja, tapi Allah ciptakan antara kedua pasangan itu mawaddah warahmah, rasa kesetiaan dan kasih sayang. Mawaddah warahmah, rasa kesetiaan dan kasih sayang. Ini salah satu bentuk bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana seseorang ada ketertarikan kepada lawan jenisnya. Dan ketika dimiliki secara sah, maka di dalam kehidupan sehari-hari penuh dengan segala kegembiraan, ya, walaupun ada hal-hal yang mungkin dalam keluarga itu yang mengecewakan, tapi itu adalah bagian dari menikmati kesetiaan dan kasih sayang itu. Ya. Maka di antara kebesaran Allah tadi, di samping Allah ciptakan pasangan dari dirinya sendiri, yaitu laki-laki itu, kemudian juga Allah jadikan antara kedua pasangan itu apa? Rasa kesetiaan dan kasih sayang. Kemudian Allah sebutkan lagi di ujung ayatnya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam perkara tersebut, yaitu Allah ciptakan pasangan laki-laki dari dirinya sendiri, kemudian Allah jadikan dia merasa tenang, litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tenang dan tinggal kepadanya, ya, bersamanya, ya, agar kalian condong kepada wanita itu, dan Allah jadikan rasa kesetiaan dan kasih sayang antara sama kalian. Sesungguhnya dalam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ya, li ayatin liqaumin yatafakkarun, orang yang mau memikirkan, merenungkannya. Subhanallah. Memang benar sekali, banyak hikmah yang luar biasa dengan terjalinnya kasih sayang antara laki dan perempuan, ya, bukan hanya menjalin hubungan antara pasangan suami istri, tapi terjalin pula hubungan antar negara, kalau dia menikah antar negara, antar kabilah, antar suku, ya, antar kota, dan banyak sekali faedah, ya, adanya jalinan dalam berbagai hubungan kekeluargaan, karib kerabat yang tidak bisa kita hitung hikmah di balik itu. Artinya Allah menyebutkan di balik itu semua penuh dengan hikmah bagi orang mencoba merenungkan, memikirkan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang mau merenungkan dan memikirkannya. Ya. Artinya apa? Bahwa di dalam pernikahan itu, di dalam hanya terdapat hikmah, pelajaran, kebaikan yang luar biasa. Baik bagi jiwa, ya, seseorang laki-laki tadi, maupun bagi perempuan, ya, maupun bagi keluarga laki-laki, maupun bagi keluarga perempuan, dan terusnya. Banyak sekali, baik hubungan sosial masyarakatnya dan lain sebagainya. Baik, para akhwat, ini adalah salah satu ayat yang perlu banyak direnungkan, ya, dengan di situ terjalin kasih sayang yang luar biasa antara suami dan istri. Oleh sebab itu dalam surah An-Nisa, awal ayat dan surah An-Nisa kan Allah sebutkan, ya ayyuhan nasu taqurrabakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kepada Rabb, ya, yang telah menciptakan dari satu jiwa.
Wa khalaqa minha zawjaha, dari jiwa itu Allah ciptakan pasangannya. Nah, ini sama dengan awal ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Rum ayat 21 tadi, wa min ayati an khalaqalakum. Ya, jadi manusia itu Allah ciptakan dalam beberapa bentuk. Ada yang lahir tanpa ayah dan ibu, dialah Adam. Ada yang diciptakan dari laki-laki tanpa perempuan, dia adalah Hawa. Ada yang diciptakan dari perempuan dan tidak ada laki-lakinya, yaitu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan sisanya manusia yang lain diciptakan dari pasangan laki dan perempuan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, baik. Tentu dari hal itu, kalau kita jabarkan ayat ini banyak sekali sebetulnya renungannya ya, ada nilai syukur, ada nilai tanggung jawab, ya kan? Ketika Allah ciptakan tadi umpamanya mawaddah warahmah, ada kesetiaan dan kasih sayang. Artinya kita membangun rasa itu, artinya kita melakukan sebab-sebab terjalinnya, terciptanya kasih sayang itu. Ya, membangun, karena Allah telah jadikan itu pada antara kedua pasangan tersebut. Menghindari perkara-perkara yang akan menimbulkan kurangnya rasa kesetiaan dan kasih sayang itu. Jadi banyak kalau kita jelaskan ini ya, cukup panjang ya. Tapi nilai ringkasnya adalah kita melihat besarnya hikmah di balik itu semua. Tentu seseorang yang telah berkeluarga ya harus mempelajari ayat ini dengan penuh renungan ya, kemudian dia amalkan dan memahami dan mengamalkan ayat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat memiliki pasangan hidup. Ya, baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat 32 surat Nur ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum. Ya. Nikahkanlah ya budak-budak kalian atau budak perempuan kalian atau ya, dan yang soleh dari hamba-hamba kalian. Wa imaikum, ya, dari hamba kalian, wal ayam, nikahkanlah pemuda-pemuda ya di antara kalian dan orang-orang soleh dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba saleh yang perempuan. Jadi Allah pun menyuruh pada para aulia ya, wa ankihu, nikahkanlah ya, al-ayama, yang pemuda-pemuda antara kalian ya, dan orang-orang saleh dari hamba-hamba kalian yang hamba saya perempuan dan hamba saya laki-laki perempuan, hamba-hamba saya kalian yang laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Nah, kadang-kadang membuat alasan orang mengundur-undur pernikahan adalah masalah kehidupan ekonomi. Masalah kehidupan ekonomi. Tapi rahasia dalam ayat ini justru Allah sebutkan, jika mereka itu miskin, iyakunu fuqara. Jika mereka miskin, fakir, yughnihumullah, Allah akan menjadikan mereka kaya. Min fadlihi, Allah akan membuat mereka kaya dari karunia-karunia-Nya. Jadi bahkan sebagian ulama menyebutkan, ya, jika engkau ingin memiliki kekayaan, maka menikahlah. Nanti akan kita sebutkan pendapat para ulama tentang hal ini. Jadi sebenarnya, ya tentu di sini dapat motivasi ya, khususnya bagi laki-laki untuk mempersiapkan materi tentunya pasti. Karena dalam hadis juga sebutkan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Ya, yang orang yang mampu membiayai. Jadi sini juga motivasi. Namun ayat tadi dalam konteks ya, kalau dia seorang hamba saya yang miskin, Allah akan memudahkan rezekinya, Allah akan berikan kecukupan baginya. Namun bukan berarti ya setelah orang menikah langsung kaya raya, dia bukan begitu. Itu ada usaha. Dan kekayaan yang dimaksud sini bukan hanya materi saja. Kekayaan jiwa, kekayaan rasa, qanaahnya. Ya, jadi masalah seperti itu dalam hadis juga laisal ghina ghinal mal wa kinal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu kaya berlimpahnya harta, tapi kekayaan itu adalah jiwa yang kaya, memiliki jiwa yang kaya. Dan Allah akan memperkaya orang itu dengan karunia-Nya. Ya. Nah, ini motivasi di mana Allah janjikan Allah akan memberikan karunia kepada orang-orang yang melaksanakan perintahnya. Wallahu wasi'un alim. Maka akhirnya Allah sebutkan tutup dengan namanya yang mulia,
Allah tuh maha luas karunia-Nya dan maha tahu. Lagi maha tahu dengan kondisi makhluknya, apa yang terbaik bagi makhluknya. Baik. Itu sekilas ya penjelasan dari ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar para aulia, para orang-orang bertanggung jawab terhadap anak-anak perempuan dan laki-laki mereka, ataupun budak laki-laki dan budak perempuan mereka, agar mereka menikahkan orang yang di bawah tanggung jawab mereka. Baik. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza amrun bitazwij. Ya, menanggapi ayat tersebut di atas, ini adalah perintah untuk mengawinkan. Ya, ini adalah perintah untuk mengawinkan. Nah. Jadi ayat tersebut kata Ibnu Katsir adalah perintah untuk mengawinkan. Wa qad dhahaba ta'ifatun min ulama ila wujubihi. Kata Ibnu Katsir bahkan sekelompok ulama memahami itu tentang wajibnya ya untuk menikahkan mereka. Jadi wangku ayyama minkum, pemuda-pemuda yang lajang ya, dinikahkan hendaklah para wali mereka menikahkan mereka. Dan juga pemuda dan pemudi maksudnya ya. Ala man qadira alaihi. Jadi para ulama mengatakan mewajibkan untuk menikah itu bagi orang yang sudah mampu. Wahtaju bizahiri qaulihi, dan mereka berhujah dengan konteks dari ungkapan Rasulullah SAW, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, wahai di akhir para pemuda, barang siapa yang sudah mampu di antara kalian memberikan kebutuhannya, kemampuan finansial, falyatazawwaj, kan perintahnya falyatazawwaj, hendaklah menikah. Jadi kalau sudah mampu di sini, ya, apalagi sudah pengen, itu lebih berat lagi kewajibannya. Jadi, kalau di sini Rasulullah SAW bukan menyebutkan wahai para pemuda kalian yang sudah pengen untuk menikah maka menikah, tapi Rasulullah SAW yang sudah mampu dia tidak boleh menunda. Ya, karena disebutkan falyatazawwaj, hendaklah menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena hal itu akan membuat pandangannya terjaga, ya, wa ahsanu lil far, wa aghadda lil basar wa ahsana lil al-fajr, dan menjaga kehormatan dirinya. Wa man lam yastati' fa alaihi bisiyam atau bisawm, kalau dia tidak mampu ya dari segi materi, maka hendaklah dia mengendalikan dirinya dengan cara berpuasa. Taib. Fa innahu lahu wija, karena itu akan membantunya untuk mengendalikan syahwatnya. Baik. Kemudian hadis ini akan Bukhari Muslim ya, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Ini ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan untuk menikah ya. Suma dzakara anna zawaj sababul lighina. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan bahwa menikah itu adalah salah satu sebab membawa kepada kekayaan. Ya, mustadilan biqaulihi ta'ala, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi." Jika mereka itu orang-orang yang fakir, maka Allah akan mengayakan mereka, ya, akan memberikan kepada mereka kurnia-Nya. Ya, Allah membuat mereka diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara untuk membuka pintu karunia, keberkahan, kesuksesan dalam hidup juga diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di sini, jika mereka dalam keadaan miskin,
Allah akan membuat mereka kaya dengan memberikan karunia ya, membuat mereka kaya. Baik. Dan juga hal yang sama diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qala, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ati Allah fi ma amarakum bihi minan nikah." Hendaklah kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kalian dari menikah. Yang juzulakum ma wa'adakum minal ghina. Dia akan berikan kepada kalian apa yang dijanjikan untuk kalian dari kecukupan atau kekayaan. Jadi ini motivasi luar biasa ya. Kenapa? Karena seseorang tadi kalau menikah, dia akan melakukan sebab-sebab untuk berusaha maksimal ingin membahagiakan pasangannya. Ya, bukan artinya di sini dia kaya tanpa usaha, bukan. Ya, juga kita sebutkan di kekayaan ini maksud bukan hanya segi materi saja ya. Tetapi itu sebagai motivasi bagi seseorang kadang-kadang. Karena dia sudah mulai memiliki tanggung jawab lebih daripada atas dirinya bagi seorang laki-laki, ya demikian pula seorang perempuan. Tentu ketika Allah sebutkan tadi dalam firman-Nya bahwa menikah itu adalah ladang amal, karunia, kemudian ladang untuk terciptanya kasih sayang dan kebahagiaan, kesetiaan, tentu harus juga dilakukan sebab-sebab demikian. Karena secara umum banyaknya terjadinya perceraian di dalam keluarga bukan karena kurang materi, tapi adalah kekurangan pendidikan ilmu agama. Nah, jadi bukan berarti setiap orang-orang yang bercerai juga kekurangan ilmu agamanya, tidak. Tapi secara umum, ya penyebab-penyebabnya kita lihat banyak orang-orang yang kaya yang berkecukupan, justru dalam kehidupan mereka, dalam keluarganya, justru tidak langgeng dan tidak menemukan kebahagiaan. Baik. Maka Abu Bakar Siddiq menyebutkan, hendaklah kalian taati Allah terhadap apa yang kalian diperintahkan dari menikah. Allah akan berikan kepada kalian apa yang Allah janjikan untuk kalian dari al-ghina, kecukupan. Ya. Iyakunu fuqara. Lalu dia menyebutkan firman Allah SWT, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jika mereka dalam kondisi fakir, Allah akan menjadikan mereka kaya dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas karunia dan Maha tahu. Ya. Dari Ibnu Mas'ud anhu, iltamisul ghina fin nikah. Kata Ibnu Mas'ud, carilah kekayaan itu melalui nikah. Yaqulullahu ta'ala, karena Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi. Jika mereka itu dalam keadaan fakir, Allah akan mengayahkan mereka dengan karunia-Nya. Ini bukan sebetulnya bukan rahasia lagi ya, banyak. Kadang-kadang setelah orang menikah, terbuka bagi dia jalan-jalan rezeki. Ya, baik pekerjaan, baik bisnis, ya, mulai dia terbuka pikiran-pikirannya untuk berusaha, apakah itu bertani, apakah itu berdagang, apakah itu berternak, apakah itu bekerja menjadi buruh dan sebagainya. Ya. Maka Allah akan buka baginya. Ya, jalan-jalan untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan juga disebutkan oleh Bagawi semisalnya dari Umar. Jadi ada dari Abu Bakar Siddiq anhu, dari Umar anhu, dan juga dari Mas'ud. Ya. Ini dinukil dari tafsir Ibnu Katsir. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dalam Majmu' Fatawa jilid 32 halaman 90, maka Allah membolehkan, Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang beriman untuk menikah. Ya. Wa ayyutalliqu, ya, atau menalak, wa yatazawwaju, ya, dan menikahi mar'ah yang mutallaqah. Jadi di sini beliau menyebutkan Islam membolehkan menikah, dan juga adanya bolehnya mentalak, bercerai, dan juga boleh menikahi wanita yang sudah ditalak, ya, ba'da an tatazawwaja bighairi zawjiha, setelah dia menikah dengan orang lain sebelumnya. Jadi Syekh Taimiyah ingin menjelaskan ini perbedaan agama kita dengan agama-agama orang Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani ya, Islam menyuruh, ya, memotivasi untuk menikah, dan juga membolehkan adanya perceraian. Belum menyebutkan boleh perceraian dengan alat-asalan yang tentu yang memang solusi dari masalah. Islam tidak menutup, ya, sama sekali kalau memang terjadi suatu peristiwa dalam keluarga itu hal yang tidak bisa membuat mereka saling tenang lagi dalam kehidupan berumah tangga.
Kemudian juga membolehkan seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia berpisah lagi dan boleh dinikahi oleh suaminya. Nah, nanti akan disebut dibanding dengan keyakinan umat lain beda dengan Islam. Orang Nasrani ya tidak membolehkan hal itu. Ya. Orang Yahudi kalau istrinya sudah ditalak tidak boleh dirujuk. Kalau orang Nasrani dalam ajaran agama mereka tidak boleh dicerai. Ya. Nasrani memahami tidak boleh dicerai. Kalau orang Yahudi kalau sudah cerai tidak boleh dirujuk. Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau nanti. Orang-orang Nasrani mengharamkan nikah ala ba'dim. Nah, sebagian orang-orang Nasrani justru mengharamkan menikah kan? Antum lihat ulama-ulama orang Nasrani ya keutamaan bagi mereka adalah tidak menikah. Maka pernah di sebuah dialog para ulama dengan seorang tokoh orang ulama Nasrani, ya kalau nggak salah Ibnu Azam, ya atau lainnya, ya Ibnu Azam kalau nggak salah dalam ceritanya ketika dia berdebat dengan ulama tokoh ulama Nasrani, ya ditanya, ya ketika mau berdialog itu dibuatkan pintu yang rendah oleh orang tersebut. Dan Ibnu Azam masuk dalam keadaan mendahulukan pantatnya secara menunduk supaya tidak sujud ke arah mereka. Sampai di dalam Ibnu Hazm bertanya, bagaimana kabarnya keluarga dan anak-anak kalian? Kaifa hal ahlikum wa auladikum? Tentu orang-orang ini marah karena tokoh-tokoh agama Nasrani biasanya nggak boleh nikah. Oh, kami tidak menikah. Kami adalah orang-orang yang tidak bergelut dengan dunia, ya orang yang zuhud itulah mereka mungkin ya. Orang-orang yang tidak terpedaya dengan dunia, kami tidak mendekati wanita. Nah, kan gitu. Lalu Ibnu Hazm mengatakan, kalian saja merasa suci kalau tidak menikah, tidak punya keturunan, kok kalian katakan Allah punya anak? Kok kalian tuh katakan Allah punya anak? Jadi di sini cara berdebat yang sangat pintar ya, di mukadimahnya saja sudah membuat lawan debatnya ya jatuh mental ya. Makanya kalau orang Nasrani kan sebagian ajarannya tokoh-tokoh ulama mereka kan yang lebih bahkan syarat untuk menjadi tokoh agama mereka kan tidak boleh menikah. Ya, nggak boleh menikah gitu ya. Nah, kawaman abahu lahu nikah lam yubihu lahu talak. Dan kalau orang-orang awamnya boleh menikah tapi tidak boleh menceraikan, tidak boleh talak. Nah, itu adalah agama Nasrani. Ini menunjukkan perbandingan keutamaan Islam di atas agama-agama lain ya. Kemudian orang Yahudi yubihuna talak. Orang Yahudi membolehkan talak, boleh mentalak istri, boleh menceraikan. Lakin idza tazawwajat mutallaqa bighairi zawjiha. Nah, nanti istrinya apabila menikah dengan orang lain kemudian ya haruman alaihi indahum. Nah, tuh kalau seandainya istrinya lagi ditalak lagi sama suami yang kedua, kemudian ingin balik pada suami yang pertama, itu haram, tidak boleh menurut agama Yahudi. Nah, jadi di sini perbandingan bagaimana keindahan Islam. Islam memberikan kemudahan dan keluasan pada umatnya. Ya, boleh dimulaikan menikah, tidak seperti ajaran agama Nasrani diharamkan atas ulama-ulamanya, dibolehkan bagi orang awamnya, ya. Tapi orang awamnya kalau sudah menikah tidak boleh bercerai, tidak boleh mentalak. Dalam Islam dibolehkan mentalak kalau memang solusi-solusi lain, jalan-jalan pintu yang lain sudah ketutup, ya tidak ada cara-cara lain untuk terciptanya kembali dan kedamaian dalam keluarga, ya boleh saja hal itu dilakukan, ya. Maka Islam membolehkan hal itu kalau memang itu adalah pintu darurat, pintu yang memang sudah tidak punya jalan keluar lagi. Kemudian kalau wanita itu setelah dicari suaminya menikah dengan laki-laki lain. Nah, kemudian meninggal suaminya yang kedua atau dicari juga oleh suami yang kedua dan ingin balik kepada suami yang pertama setelah dia selesai iddahnya mamanya. Dalam agama Yahudi itu tidak boleh. Dalam agama Yahudi boleh ditalak tapi nggak boleh rujuk kepada suaminya. Baik. Kemudian ya, jadi di sini kata Imam Syaikhul Islam Taimiyah, orang Nasrani tidak ada talak dalam agama mereka. Orang Yahudi tidak ada rujuk dalam setelah dinikahi oleh laki-laki lain istri mereka. Baik. Wallahu abaha lil mu'min hadza wa hadza. Dan Allah membolehkan ini dan ini bagi orang beriman. Apa yang ini? Boleh ditalak, boleh juga rujuk. Baik. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Hadi Nabawi jilid yang ketiga halaman 149 ya, dijelaskan di sini mubayyinan manafi'al jima'. Beliau menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari melakukan hubungan suami istri, itu jima'. Di antara salah satu tujuan menikah
ya, salah tujuan untuk berumah tangga. Fa innal jima' wadu'u fil asli li salasati umur. Dibolehkannya aja. Tujuan dari melakukan hubungan suami istri itu, kata beliau, pada dasarnya ada 3 fondasi tujuan. Yang pertama, maksud yang asli, ya maksud asliyah, dasar-dasar utama. Ya, dihalalkan menikah dan kemudian berhubungan suami istri. Yang pertama adalah tujuannya apa? Hifdzun nasl, menjaga garis keturunan. Kalau seandainya manusia tidak dimotivasi untuk menikah, selesai sudah garis manusia di dunia ini. Ya. Maka dalam sebagian negara, seperti kalau nggak salah di Paris pernah saya baca, di sana orang yang mau melahirkan itu diberi asuransi, dan anak-anaknya digratiskan, diberi asuransi. Demikian karena di sana wanita-wanita tidak mau melahirkan. Nah, ini budaya ini sudah merambat kepada sebagian kaum muslimah ya, karena ingin tetap cantik, muda, molek, tidak mau melahirkan. Ya. Di sana banyak alasan, diantaranya alasan ya tidak mau sibuk lah, tidak mau mengurus lah, nggak mau capek lah, atau karena urusan bisnisnya, pekerjaannya. Nah, sehingga kekurangan manusia di sana, mulai kekurangan manusia. Sehingga akhirnya ya bahkan juga pernah kalau nggak salah dibaca di koran Singapura ya, juga mereka memberikan subsidi kepada orang-orang yang mau memiliki anak. Nah, demikian. Baik. Wa dawamun ila an tatakamala al-'iddatu allati qaddara Allah bi buruzuha ila hadzal 'alam. Itu tetap adanya salah satu macam manusia ini sampai sempurnanya bilangan yang telah Allah tentukan ya untuk muncul ke dunia ini, ke alam ini. Yang kedua, tujuan dari melakukan hubungan suami istri di samping tetap langgengnya terciptanya ada keturunan ya, garis keturunan yang berkelanjutan, adalah ikhrajul ma'i alladhi yadurru ihtibasuhu ya wa ihtiqanuhu bi jumlatil badan. Jadi adalah mengeluarkan air mani yang tersimpan. Jika tersimpan tanpa dikeluarkan akan mengganggu kesehatan jasmani orang tersebut. Jadi mengeluarkan mani itu adalah salah satu cara mengeluarkan air yang memudarat jika tersimpan ya, dan ihtiqanuhu, dan ya ihtibasu wa ihtiqanuhu sama artinya dalam bahasa Indonesia ya, menyimpan, menahannya ya dengan jumlah yang banyak dalam badannya ketika keluarkan. Ya, banyak efek kesehatannya, efek buruk dari terhadap kesehatan badannya. Yang ketiga adalah qada'ul watar, yaitu memuaskan syahwatnya. Ya. Jadi kalau Allah berikan manusia syahwat, tapi ada jalurnya yang halal, itu maksudnya. Allah berikan kesenangan kepada manusia. Ya, kesenangan terhadap anak, kesenangan terhadap harta. Sebenarnya Allah sebutkan bahwa zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani wal qanatir muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah. Iya, itu kan indah, boleh. Ya. Tapi dengan cara solusi yang halal. Nah, memuaskan nafsunya. Wa nalul liza, mendapatkan kenikmatan, kelezatan. Wa tamattu' bi ni'mah, dan menikmati nikmat yang paling mulia ini. Ya, karena itu merupakan nikmat, kelezatan dan kenikmatan ya ketika melakukan hubungan suami istri tersebut. Kemudian fazawat fi manafi'un 'azimatun. Dalam menikah itu banyak sekali manfaat-manfaat yang besar. Di antara yang terbesar adalah azamuha annahu wiqayatum minaz zina. Pertama adalah menyelamatkan orang dari maksiat berzina. Wa qasrun lin nadhri min anil haram. Berupaya mengendalikan pandangannya dari hal yang diharamkan. Nah. Kemudian minha, dan diantaranya juga adalah husulun nasl wa hifdzun ansab. Adanya keturunan dan menjaga garis keturunan. Di antaranya juga minha husulun as-sakanu as-suknu ya baina zaujain. Adanya rasa lasing keterkaitan antara kedua pasangannya. Ada rasa saling ketergantungan, saling merasa kebahagiaan. Jadi disebutkan seperti as-sakan itu artinya tempat berdiam, memberikan ketenangan, saling memberikan ketenangan, itulah bahasa kita. Ya. Wa istiqrar nafsi,
dan ketenangan jiwa. Jadi orang-orang yang menikah itu. Baik. Dan di antara juga adalah tawanuz zaujaini ala takwinil usra as-salihah. Ya, di antara faedah adalah saling bekerja samanya dua pasangan tersebut dalam membangun keluarga yang soleh. Allati hiya ihda labinatil mustama'il muslim. Dan keluarga yang soleh itu merupakan salah satu di pondasi masyarakat terbangunnya masyarakat komunitas muslim yang baik. Nah, ini penting ya, bagaimana di antara faedah-faedah berkeluarga tadi disebutkan ya, ada di sini beberapa hal. Terakhir beliau menyebutkan adalah yaitu membangun kerjasama dalam menciptakan generasi salihah. Ya, keluarga yang soleh, yang itu ada merupakan pondasi masyarakat muslim, mujtama muslim. Baik. Dan juga kita tahu ya, sabda Rasulullah SAW bagaimana beliau memotivasi agar umat beliau menikah dan memiliki keturunan. Ya, inni mukatsir bikumul umam. Saya nanti akan berbangga dengan kalian terhadap nabi-nabi, umat nabi lainnya. Ya, bahkan Nabi Rasulullah SAW arju angkuna aktsarahum taba'an, dan aku ingin nabi yang terbanyak pengikutnya kelak di akhirat. Ya, itu membahagiakan Rasulullah SAW. Jadi di antara tujuan menikah adalah memperbanyak umat Nabi SAW. Dan kita berpahala dalam hal itu. Makanya di antara kata Rasulullah SAW, ya, bahwa bagaimana seorang laki-laki mendatangi syahwatnya pun dapat pahala. Jika dia niatkan menjaga dirinya, menjaga istrinya, kemudian menunaikan syahwatnya, dan memiliki keturunan yang soleh, ingin memperbanyak keturunan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, ini dia pahala. Ya, yaitu memuaskan syahwat dengan cara dan sekaligus dia mendapat pahalanya. Baik. Di antaranya adalah qiyamuz zauj bi kafalatil mar'a wa siyanatiha. Faedahnya juga adalah di antaranya adalah yaitu seorang suami menjamin keselamatan seorang wanita dan penjagaannya, menjaga wanita tersebut, dan juga ya sang suami bertanggung jawab dalam menjaga ya qiyamuz zauj, di mana sang suami memiliki tanggung jawab menjaga wanita, yaitu wanita yang dapat penjagaan dan pemeliharaan dari seorang laki-laki yang sebagai suaminya. Wa qiyamul mar'a bi amal bait. Ya, ini kerjasama dan di mana wanita melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Nah, jadi di sini laki-laki bertanggung jawab terhadap wanita tadi, ya, menjaganya, memeliharanya, ya, kafala, membiayai hidupnya. Kafala ini membiayai hidupnya, ya, makan, minum, tempat tinggal dan pakaiannya. Ya, kemudian wanita sebaliknya adalah wa qiyamul mar'a bi amal bait, saling kerjasama, yaitu wanita melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Wa adauha li wazifatiha as-sahihah. Wanita melaksanakan tugas-tugasnya yang benar fil haya, dalam kehidupan ini. La kama yad'ihi a'daul mar'ah, ya. Jangan sampai tidak seperti yang yang diklaim oleh musuh-musuh wanita muslimah, wa adaul mustama, dan musuh-musuh masyarakat muslim, bahwa wanita syarikatul rajul. Wanita adalah bergandeng bersama laki-laki dalam pekerjaan di luar rumah. Nah, ini emansipasi wanita yang pernah ditanyakan oleh salah satu penanya dalam kajian kita, ya. Jadi tidak seperti kata Shalih Fauzan yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, bahwa wanita harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pekerjaan, dalam sosial politiknya dan semacamnya, yang berpacu di ladang usaha. Ya, nah ini di pasar berlari mengejar bis kota, ya. Kalau lihat di kota-kota besar, ya, pagi hari itu laki perempuan berpacu bergelantungan di bis kota atau di kereta api. Baik. Yaitu di mana musuh-musuh Islam, kata beliau, ingin wanita itu keluar bersaing dengan laki-laki, bekerja di luar rumah. Fa akhrajuha min baitiha, sehingga musuh-musuh Islam membuat wanita-wanita itu keluar dari rumahnya, ya, wa azaluha an wazifati sahihah, dan menjauhkannya dari tugasnya yang benar, yang asli, yaitu wa sallamuha amala ghairiha, dan memberikan kepada wanita itu pekerjaan tugas yang bukan tugasnya, ya. Kemudian wasallamuha amalaha ila ghairiha, sebaliknya tugas-tugas wanita diserahkan pada yang lain. Jadi dibolak-balik di sini ketika musuh-musuh Islam tadi menginginkan wanita-wanita muslimah. Kita tahu adalah, pernah kita bahas di awal pengajian kita,
bahwa salah satu metode musuh-musuh Islam menghancurkan masyarakat muslim dengan cara ini. Dengan mengangkat isu emansipasi wanita. Wanita harus memiliki peluang yang sama. Ya. Boleh dalam pendidikan, iya, tapi pada bidang kewanitaan tidak masalah, Islam tidak melarang. Yang dimaksud sini adalah syarikatul rajul tadi. Yaitu bersaing bersama laki-laki satu kantor, naik bis bergelantungan, semacamnya. Ya. Nah, yang akhirnya apa? Tugas intinya tertinggal mendidik anak, mengurus rumah tangga, ya, kemudian mengurus suaminya, kemudian juga pekerjaan yang intinya tertinggal dan dia mengejar pekerjaan yang orang lain dan pekerjaan dia sendiri dikerjakan oleh orang lain. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ini. Fahtalla nizamul usra. Akhirnya senjanglah, yaitu kacaulah urusan keluarga. Kacau urusan keluarga. Wasa tafahum baina zawjain, menimbulkan kadang-kadang banyaknya timbul salah paham antara dua pasangan suami istri. Ya. Bahkan pengakuan di sebagian suami-suami yang bekerja istrinya ya, bahwa gaji istrinya itu sebetulnya habis untuk kebutuhan keluar rumahnya, ya make up-nya, sepatunya, bajunya, macam-macam kan. Ya. Nah, oleh sebab itu terjadinya salah paham antara kedua suami istri ketika sudah bekerja di luar rumah masing-masing. Ya, yang mungkin bisa terfitnah dengan pasangan orang lain, dengan laki-laki lain atau wanita lain. Ya, karena wanita berada di tempat kerja, ya suami orang lain bisa terganggu atau wanita bekerja sama laki-laki bisa laki-laki lain tertarik sama dia. Mimma yusabbibu fi katsirin minal ahyan al-firaq bainahuma. Kata Syekh di sini, ini di antara hal-hal yang sering menyebabkan terjadinya kebanyakan dalam kenyataan perpisahan antara kedua suami istri tersebut. Awil baqa alam madadin wa nakadin, atau tetap bertahan tapi dalam keadaan penuh keluh kesah, kesusahan perasaan dan lainnya, nakad. Ya, kering kerontang dalam rumah tangga, rumah tidak seperti hotel. Ya, sang suami istri pulang sudah habis isya. Anak-anak sudah mulai tidur. Kemudian besok pagi anak-anak juga nggak menemui bapaknya dan ibunya karena sudah berangkat sebelum subuh. Ya, subhanallah. Jadi tidak pernah anaknya ketemu ayah dan ibunya kadang-kadang dalam satu minggu ya. Ya, karena sudah anaknya berangkat sekolah diurus oleh pembantu, oleh asisten rumah tangganya. Ya, orang tuanya pulang malam, pergi pagi sebelum subuh, terus begitu, tidak pernah bisa makan satu meja, tidak pernah bergabung dalam satu waktu, ya kan? Akhirnya rumah tangga seperti hotel istilahnya ya. Baik. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Syankiti di sini, beliau menukilkan pendapat dari guru beliau Muhammad Al-Amin Syankiti, beliau menukil di sini. Ya. Dalam kitab beliau Adu Al-Bayan, ini tafsir Adu Al-Bayan ini, jilid ketiga halaman 422. Wa'lam wafaqqani Allah wa iyyaki lima yuhibbu wa yarda wa iyyak. Ya. Ketahuilah semua Allah berikan taufik padaku dan kalian terhadap hal yang dicintai dan dimulia dan diredainya. Anna hadhil fikra al-kafira al-khati'ah al-khasi'ah. Jadi maksudnya di fikra tadi apa? Fikra yang mengatakan wanita itu sama dengan laki-laki dalam segala hal, yang menghendaki wanita itu bekerja dalam setiap bidang yang juga menjadikan sama seperti laki-laki. Nah, al-mukhalifah lil hissi wal aqli, itu menyalahi panca indera, perasaan dan juga akal. Wal wahyi samawi, dan juga ajaran agama wahyu yang diturunkan Allah. Wa tasyri' khaliqil bari, dan syariat yang Allah turunkan, ya, yaitu min taswiyatil unsa bidzakar, menyamakan laki-laki dan perempuan, fi jami'il ahkam wal mayadin, dalam segala hukum dan segala lapangan, ya, dalam segala sisi, ya. Fiha minal fasad wa ikhlal, dalam pembahasan ini, pemahaman ini terdapat kerusakan-kerusakan dan kesenjangan-kesenjangan, ya, dan menimbulkan kerusakan dan kesenjangan dalam binidhamil mujtamal insani, dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Malah fa'ala ahadin illa man a'ma basiratahu, illa man a'ma Allah basiratahu. Hal ini, kerusakan-kerusakan tersebut, efek-efek buruk yang telah ditimbulkan akibat menyatakan kesamaan laki-laki dan perempuan laki-laki dalam segala bidang tadi,
ya, tidak tersembunyi kerusakannya atas seorang pun kecuali orang yang telah Allah butakan mata hatinya. Wadhalika, yang demikian karena Allah SWT menjadikan wanita dengan sifat-sifatnya yang khusus, ya, bihasalihah li anwa'il musyarakah, ya. Allah menciptakannya wanita itu bisifatil khasah, dengan sifat-sifat yang khusus, ya, yang dengan itu adalah membawa kebaikan bagi wanita tersebut, ya. Di anwa'il musyarakah fi bina'il mujtama', yaitu dari peran-peran yang jelas dalam membangun masyarakat insani. Jadi wanita punya peran yang besar dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang berakhlak, yang dipekerti. Ini peran besar para wanita sebetulnya. Bahkan ya perlu diadakan penelitian bagaimana peran wanita menimbulkan keadilan sebenarnya, dan juga hal yang menimbulkan banyak yang terjadi korupsi kadang-kadang adalah pengaruh dari istri kepada sang suami. Ya. Bahkan kadang-kadang sang suaminya melakukan hal-hal yang diharamkan Allah dalam mencari nafkah karena banyak tuntutan dari sang istrinya, ingin bahagiakan sang istrinya. Jadi kata beliau di sini, dan di sana banyak peran-peran wanita dalam membangun masyarakat insani ini. Salahan la yaslu lahu ghairuha, yaitu peranan-peranan yang membawa kemajuan, ya, dan kebaikan bagi masyarakat yang tugas ini tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki, tapi hanya perempuan. Nah, seperti apa saja tugas-tugas yang tidak mungkin dipindahkan kepada laki-laki? Hamil, menyusui, ya, melahirkan, ya, wa tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak, khidmatil bait, mengurus rumah, ya, wa qiyam ala syu'unihi minat tabakh, melaksanakan dari tugas-tugas dalam rumah tangga, dari memasak, ya, mengaduk roti, menyapu, dan lain sebagainya. Wa hadhihi al-khidmat allati taqumu biha lil mujtama' al-insani dakhil baitiha atau dakhil baitiha fi sitrin wa siyanatin. Tugas-tugas yang dia laksanakan dalam rumah tangganya untuk membangun masyarakat ini, ya, taqumu biha lil mujtama', yang dia berikan peranan untuk masyarakat walaupun dia di rumah, ya, berbuat untuk masyarakat di dalam rumahnya dalam keadaan tertutup dan terjaga, wa afafin, dan juga terhormat, ya, wa muhafazatin ala syaraf, terjaga kemuliaannya, wa fadilah, ya, keutamaannya, wal qiyamul insani, dan akhlak kemanusiaan. Jadi kata beliau, wanita yang perannya besar sebetulnya membangun masyarakat itu melalui rumah tangganya. Ya, memang disebutkan oleh para tokoh-tokoh pendidikan ataupun kemajuan, menyebutkan bahwa negara itu terdiri dari masyarakat terdiri dari keluarga. Maka inti pertama kebaikan sebuah negara itu dari keluarga. Kalau keluarga yang rusak, maka tentu akan berefek rusaknya masyarakat rusak, rusaklah negara. Pemimpin rusak lahir dari keluarga yang rusak, pasti. Ya kan? Kalau keluarga yang mendidik dengan baik, dia akan melakukan keluarga yang baik juga. Maka inilah perlunya. Jadi pendidikan keluarga yang ditopang oleh ibu yang cerdas, yang pintar, yang salihah, ya, yang dapat membangun generasi ke depan. Nah ini, jadi peran wanita jangan disampingkan, mengatakan kalau di rumah tidak memiliki pekerjaan. Sebenarnya pekerjaannya adalah sangat menentukan masa depan masyarakat dan bangsa dan negara. Karena dari dasar pendidikan anak sudah diberikan pendidikan yang benar bagi seorang ibu yang memiliki tanggung jawab ilmu yang mapan dalam mendidik anaknya. Baik. La taqul an khidmatir rajul, la taqil an khidmatir rajul bil iktisab. Dan peranan dia dalam keluarga itu bukan lebih kurang dari tugas laki-laki mencari nafkah di luar rumah, tidak. Ya. Wa za'mu ulaika safala al-jahala minal kufar wa atba'ihim. Prasangka mereka orang yang bodoh dari orang kafir dan orang mengikuti mereka adalah bahwa wanita laha minal huquq fil khidmah kharija baitiha, bahwa wanita memiliki hak-hak untuk bekerja di luar rumahnya seperti laki-laki, ma'anna fi zamanin hamliha, padahal kadang-kadang dia dalam keadaan hamil atau keadaan menyusui, dalam keadaan nifas, yang dia tidak mampu untuk muzawalati ay amalin. Hakikatnya dia tidak mampu untuk melaksanakan
pekerjaan-pekerjaan yang terdapat dalamnya kesusahan dan kesulitan. Karena ada masa-masa wanita yang dia perlu beristirahat. Ketika haid saja salat diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang nifas diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kondisi emosional mereka di sana ada kelemahan-kelemahannya. Secara fisiknya mereka, ada wanita itu dijadikan untuk menghibur laki-laki dengan kelembutannya. Jadi Allah jadikan itu bukan untuk wanita yang keras, ya, tapi dari kelembutan itulah laki-laki mendapatkan rasa tenang kepada wanita itu. Baik. Kama huwa musyahad, kata beliau, sebenarnya dalam kenyataan, fa idza kharaj hiya wa zawjuha, apabila dia bekerja di luar rumah bersama dan suami juga demikian, baqiyat khadamatul bait, maka tugas-tugas ya berbagai pekerjaan rumah tangga kulha dha'iatun, akan terkendala, akan hancur, akan tersia-sia, tidak terlaksanakan dengan baik. Dari menjaga anak-anak yang masih kecil, atau menyusui yang masih dalam umur susuan, ibunya sudah harus bekerja, ya. Kemudian wa tahiyatul aql wasyarab lirrajul, mempersiapkan konsumsi makan, minum bagi suaminya apabila pulang daripada pekerjaannya. Kalau ajara insanan yaquma qamaha la ta'attala dzalikal insan fi dzalikal bait ta'attul alladhi kharajat al-maratu firaran minhu, yaitu jika dia menyewa orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas wanita tadi, sungguh akan ta'attal, akan gagal ya manusia tersebut dalam rumah tersebut, yang di mana ta'attal alladhi kharajat al-mar'ah, itu kegagalan wanita yang lari dari tugasnya. Fa'adat natijah fi hafiratiha, ya, mengeluarkan wanita tadi jika berkeluarga di ruang kerja rumah orang lain atau orang lain disewa, tentu akan membuat ya tugas-tugas tadi kan gagal, karena itu yang bisa melaksanakannya adalah wanita. Oh, dia punya pembantu, belum, yang anehnya pembantu juga bukan orang berpendidikan, maka akhirnya anaknya diajarlah makan berdiri, perkataan-perkataan yang tidak sopan, ya. Dan ini suatu hal yang dijadikan oleh dalam ilmu pendidikan oleh orang sekarang, kendala adalah ada ibu bapaknya doktor, profesor, tapi anaknya oleh orang-orang pembantu yang tidak bergelar sama sekali, tidak pendidikan sama sekali. Ini suatu kerugian. Baik, jadi kata beliau di sini menyebutkan ya, ala anna khurujal mar'a wa ibtidalaha fihi daya'ul muru'ati wa din. Dengan seringnya keluar wanita bercampur baur laki-laki, ya, itu adalah sumber kehinaan baginya dan hilangnya rasa muru'ah dan kecemburuan terhadap agamanya. Ya. Fatakillah itu hal ukhtul muslimah. Kata Syekh Shalih Fauzan, hendaklah wahai wanita-wanita muslimah, bertakwalah kalian kepada Allah. La tankhadi'i bihazi di'aya al-mughridah. Jangan kalian tertipu oleh slogan-slogan yang menyesatkan tersebut. Fa inna waqi'an nisa allati, sungguhnya kenyataan wanita-wanita yang telah tertipu dengan slogan-slogan tersebut, ya, sebaik-baik bukti tentang kerusakan dan kegagalan yang telah ditimbulkan dengan kondisi tersebut, yaitu keluarga sibuknya wanita di luar rumah. Wa tajribatu khairu burhanin, ya, bukti percobaan itulah sebaik-baik dalil membuktikan kegagalannya. Badiri aituhal ukhtul muslimah bizawad, wahai wanita-wanita muslimah, segeralah kalian menikah, madumti syabatan marhubah, selama engkau masih seorang ya gadis yang disukai. Ya, jangan umurnya sudah tua, cari pasangan juga sudah susah nanti. Jadi di sini kata beliau, ya, bersegeralah menikah, wahai wanita-wanita muslimah, ketika kalian sedang cantik, muda, molek, ya, wala tuakhirihi, jangan kalian tunda-tunda, min ajli muwasalati darasatin, dengan alasan masih melanjutkan pendidikan, au amali wa fi wazifatin, atau alasan bekerja dalam tugas. Nah, ini nasihat Syekh Shalih Fauzan. Fa inna zawajal muwaffaq wa sa'adatuki, karena keluarga yang diberi taufik itulah sumber kebahagiaanmu. Wa rahatuki, ya, kebahagiaan dan ketenanganmu. Wa huwa yu'awwidu an kulli dirasatin wa wazifatin. Dia adalah pengganti dari segala, menggantikan ya dari segala kesenangan yang dapat dalam belajar ataupun dalam bekerja sebagai petugas, pegawai dan segala macamnya. Tetapi wala yu'adu anhu, tetapi tidak akan dapat menggantikan darinya dalam atau namanya
hal kondisi tersebut, ya, baik dari belajar ataupun bekerja, mamah balagha, walaupun setinggi apapun. Kata beliau, nasihat beliau kepada para syabah, wanita-wanita muda muslimah, agar cepat menikah, ya, selama masih dalam kondisi disukai, marghubah, ya, dalam kecantikan yang disenangi oleh laki-laki. Karena jangan sampai sudah tua, sudah tidak lagi menarik, ya, akan susah mendapatkan pasangan. Jangan kalian tunda-tunda, kata beliau, alasan sedang belajar, sedang bekerja, sedang merintis Islam, merintis profesi, merintis usaha segala macamnya. Kata beliau jangan, karena berkeluarga itu tidak tergantikan oleh pendidikan ataupun, kata beliau, dengan tugas-tugas pekerjaan. Tapi keduanya bisa digantikan dengan cara menikah, kata beliau. Baik. Qumi bi amali baitiki, laksanakan tugas-tugasmu di dalam keluargamu. Wa tarbiyatil auladiki, dan melaksanakan pendidikan bagi anak-anakmu. Fa inna hadha huwa amalukil asasi al-muthmir fil hayat. Ini adalah tugasmu yang paling dasar, ya, yang akan membuahkan dalam kehidupan, akan memberikan pengaruh yang positif, yang luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Wala tutlubi anhu badilan, jangan kamu cari ganti lagi dari tugas yang mulia itu. Fa innahu la ya'dilu syai', karena tugas itu tidak ada yang bisa menandinginya. La tafuti zawaj birrajul salih, jangan engkau sampai menghilangkan kesempatan untuk menikah dengan laki-laki yang saleh. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Barang siapa yang datang kepada kalian, ya, orang yang kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahilah, ya, atau menikahlah dengannya. Illa taf'alu, jadi ini kata Rasul kepada keluarga-keluarga para aulia juga, hendaklah kalian nikahkan putra-putri kalian tersebut. Illa taf'alu takun fitnatan, jika tidak kalian lakukan, akan menimbulkan fitnah di muka bumi ini, wa fasadan, dan kerusakan. Inilah, kita tidak ragu lagi dengan sebab-sebab banyak penundaan menikah ini, banyaknya jomblo-jomblo yang sudah usia 30-an ke atas, bahkan 40-an ke atas, ya, demikian pula kadang-kadang laki-laki juga ada yang seperti itu. Ya, ini suatu sunnah yang kebiasaan menyalahi anjuran agama dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada waktu. Baik, sedikit kita lanjutkan ini. Berbicara tentang meminta pandangan wanita dalam menikah. Nah, ini Islam bukan berarti wanita tidak punya wewenang untuk memiliki pasangan dan memilih pasangan, ya. Yang dimaksud di sini allati yuradu tazwijuha la takhlu min salas halat. Wanita-wanita yang mau menikah itu tidak keluar dari tiga kondisi. Emma dia saghiran bikran, masih kecil dan gadis. Masih kecil, usia masih kecil, gadis. Wa imma takuna balighatan bikran, emma sudah balik, masih gadis. Wa imma takuna thaiban, emma takuna janda. Ya, di tiga hal wanita tadi. Kecil belum balik, gadis. Ya, gadis belum balik. Kemudian gadis yang telah balik, kemudian janda. Baik. Masing-masing tiga kondisi ini memiliki hukum khusus. Adapun anak gadis yang masih kecil belum balik, maka tidak ada perbedaan bahwa bapaknya berwenang untuk menikahkannya tanpa izin dari anak tersebut. Li'annahu la izna laha, karena izinnya tidak ada fungsinya di sini. Li'anna Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahkan putrinya Aisyah anha dengan Rasulullah SAW saat berumur 6 tahun, ya, dan baru Rasulullah SAW menggauli Aisyah pada umur 9 tahun. Berkata Imam Syaukani dalam Nailul Autar, ya, tentang hadis ini dalil tentang bahwa bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya sebelum balik. Ya. Dan juga disebutkan juga waqala aidan fi dalil ala annahu yajuzu tazwiju saghira bil kabir. Di sini juga menunjukkan bolehnya menikahkan, ya, anak, ya, yang belum balik dengan laki-laki dewasa.
Ya. Wa qabawa balidzalikal Bukhari dan Bukhari juga, atau perbedaan umur yang maksud ya, laki-laki yang sudah tua bolehnya dinikahkan dengan gadis yang masih kecil, dibolehkan. Ya. Yang anehnya orang-orang barat memberikan ini aib, melihat itu sebuah aib. Dan anehnya mereka justru perzinaan dari mereka tidak memandang hal tersebut. Ya. Dan ini tidak menjadi suatu aib. Maka kata Syekh di sini, qad bawa balidzalikal Bukhari, dan Imam Bukhari menuliskan sebuah bab dalam sahihnya tentang itu dan menyebutkan tentang hadis Aisyah anha. Baik. Dan juga wahaka fil Fath ijma' ala dzalika. Ibnu Hajar juga menyebutkan tentang hikayat ijma', ya, menyebutkan tentang ijma', menukil ijma' tentang hal demikian. Berkata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, berkata Ibnul Munzir, telah sepakat kuluman nahfadu anhu min ahli ilmi. Telah sepakat orang-orang yang kita mendapatkan menghafal ilmu darinya, dari para ulama maksudnya, bahwa inkahul abi ibnatahu, bahwa seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil boleh apabila laki-laki itu adalah, yaitu minal kuf'in, laki-laki yang sederajat, laki-laki yang seimbang, yang sesuai. Baik. Kemudian juga saya menyebutkan di sini dalam kondisi Abu Bakar menikahkan putrinya Aisyah anha dan saat berumur 6 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bantahan, ya, ablau raddin, adalah bantahan yang keras dari orang-orang yang mengingkari hal menikahi anak kecil dengan orang-orang yang sudah tua. Usyawihuna dzalika, dan mereka menjelekkan hal itu. Wa tabirunahu munkaran, bahkan sebagai mereka anggap hal yang mungkar. Wa ma hadza illa li jahlihim wa annahum mughridun. Ya, dan itu adalah tidak timbul kecuali karena kebodohan mereka, dan mereka orang-orang yang menyimpang, ya, orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan yang jahat. Yang kedua adalah seorang gadis yang sudah balik, maka tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Nah, kalau sudah balik tidak boleh kecuali dengan izinnya. Sedangkan izinnya adalah, bagaimana bentuk izinnya? Wanita yang sudah balik itu adalah dia diam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa tunkahul birkru hatta susta'zan. Tidak boleh dinikahkannya seorang anak gadis yang perawan kecuali seorang. Kenapa anak gadis perawan, Ustaz? Karena juga maksudnya sekarang belum menikah tapi nggak perawan, kan banyak juga. Dimaksud di sini yang perawan, ya. Dan tidak boleh menikahkan anak gadis yang balik, sudah perawan yang balik, itu anak gadis yang balik, kecuali setelah diminta izinnya. Hatta dia minta izinnya. Kalau ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, bagaimana bukti dia mengizinkan? Ya, kaifa iznuha? Bagaimana bukti dia izinkan? Qala antaskuta, bahwa wanita tadi atau putri tadi atau anak wanita yang sudah balik yang gadis itu diam. Kalau udah di sini kata beliau, maka harus bila anak itu masih gadis dan balik harus mendapatkan persetujuan dari ia, walau kana muzawwijulaha abuha, walaupun yang akan menikahkannya adalah orang tuanya sendiri, ya, dari antara pendapat para ulama. Jadi ada pendapat ulama di sini yang berbeda, tapi seorang anak yang masih gadis sebalik itu harus mendapat izin untuk dinikahkan, ya, dimintakan izinnya. Ditanya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, wa hadza qaul jumhur salaf, ini pandangan dan pendapat, ya, mayoritas ulama salaf. Seperti mazhab Abu Hanifah, Ahmad dalam satu riwayat darinya, dan pendapat Ibnu Qayyim wa huwa alladzi nadinu lillahi bihi. Dan ini pendapat yang dipilih Ibnu Qayyim rahimahullah, wala na'taqisu, dan kita tidak berpendapat sebaliknya. Wa huwal muwaffaq li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa nahyi, dan ini sesuai dengan hukum yang dilakukan Rasulullah SAW, perintah dan larangannya. Nah, jadi yang kedua adalah perawan yang sudah balik, nah, harus dimintakan persetujuannya jika dia mau dinikahkan. Yang ketiga adalah janda, maka tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya juga. Ya. Dan izinnya adalah dengan ungkapan. Kalau janda dengan ungkapan, kalau perawan dengan diam. Berbeda dengan perawan tadi. Sedang perawan adalah bentuk izinnya adalah diam. Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab Mughni, adapun janda, fala na'lamu baina ahli ilmi khilafan. Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa izinnya wanita yang janda itu adalah dalam bentuk ungkapan. Lil khabari, berdasarkan dalil.
hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Wa li anna al-insan huwal mu'abbir ya amma fi qalb. Wa li anna lisan karena lidah adalah yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Wa wal mu'tabar fi kulli mawdi'in yu'tabar fihi al-idhn. Itulah yang menjadi ukuran dasar dalam setiap kondisi ya yang menjadi ukuran sebagai izinnya. Baik. Berkata Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, al-mar'atu la yanbaghi li ahadin an yuzawwijaha illa bi'idhniha. Seorang wanita tidak boleh dinikahkan, seorang pun menikahkannya kecuali dengan izinnya. Cuma Nabi SAW perintahkan, jika jika ia tidak suka hal itu, lam tujbar ala nikah, tidak dipaksa untuk menikah, illa saghir al-bikr, kecuali anak kecil yang anak kecil lah maksudnya. Fa inna abaha yuzawwija, karena orang tuanya maka orang tuanya berhak menikahkannya. Wala idzna laha, dan tidak dimintakan izin kepadanya. Adapun wanita yang sudah balik, maksudnya ama al-balik as-sayyid, adapun janda ya, maka tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya, baik bagi ayahnya atau selain ayahnya, sesuai kesepakatan para ulama kaum muslimin. Demikian pula yang harus minta izin adalah perawan yang sudah balik, tidak boleh laisa li ghairi al-ab wal jad, tidak boleh bagi ayah dan kakeknya untuk menikahkannya tanpa izinnya. Bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin, yaitu kesepakatan para ulama. Fa amal ab wal jaddu fa yanbaghi lahumā isti'zanuha. Adapun ayah dan kakeknya seharusnya keduanya minta izin kepada wanita yang mau nikah tersebut atau anak perempuan tersebut yang masih gadis dan sudah balik. Waqtal ulama fi isti'zaniha hal huwa wajib atau mustahab. Para ulama berbeda pendapat. Apakah seorang orang tua wajib meminta izin untuk menikahkan putri kepada putrinya sendiri, atau itu adalah anjuran mustahab saja? Kata Syekh di sini, Syaikhul Islam mengatakan annahu wajib, adalah wajib. Ya. Maka diwajibkan bagi wali perempuan ya ayatakillah, untuk bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dinikahkan piman yuzawwiju bihi, ya, memilih pasangan yang akan dinikahkan dengan putrinya atau orang-orang yang di bawah wilayahnya dia atau tanggung jawab dia. Wa yanzur fi zawji hal wa kuf'un aw ghair kuf'in. Hendaklah dia lihat pada laki-laki yang mau dinikahkan dengan putrinya atau saudarinya, apakah kufu itu artinya seimbang ya ilmunya, ya. Maka tidak boleh orang perempuan atau juga fisiknya, tidak boleh seorang yang laki-laki yang tinggi dinikahkan dengan wanita yang pendek, ya. Ini maksudnya yang idealnya ya, yang dianjurkan. Atau wanita yang tinggi pendidikan, ya, laki-laki yang rendah pendidikannya, atau kebangsawanan, ada sebagian ulama menyebutkan demikian, ya. Maka harus melihat pasangan suami yang dipilihkan itu hal huwa kufu. Jadi kufu itu artinya seimbang, sederajat kemampuannya, ya, ataukah bukan tidak seimbang, ya. Fa innahu innama yuzawwijuha li maslahatiha. Kenapa orang tua tidak harus begitu? Karena dia menikahkan untuk kemaslahatan putrinya, bukan kemaslahatan dia. Baik. Kemudian waktu yang batasi kita, insya Allah kita akan lanjutkan jumpa kita kajian ini, lanjutan dari masalah urusan perkawinan berkenaan secara hukum khusus dengan wanita, akan kita lanjut pada jumpa yang akan datang, yaitu syarat wali dalam pernikahan wanita dan hikmahnya, ya. Karena waktu batasi kita cukup sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Pertanyaan, Ustaz, bolehkah mengikhlaskan hutang tanpa sepengetahuan yang berhutang? Jazakumullah khairan. Kita memberitahu supaya agar yang berpiutang itu berterima kasih dan bersyukur juga, sekaligus memberikan ketenangan kepada dia sehingga dia tidak merasa ada beban. Kalau kita tidak beritahu, apalagi kepada keluarga kita juga harus beritahu pada anak kita. Jangan sampai ketika
kita meninggal, ahli waris kita menuntut orang tersebut. Dan kalau dapat, memang dibuktikan ada saksi apabila hutang piutang itu dengan jumlah yang besar umpamanya. Ya, ini penting karena kalau kita meninggal tidak pernah disampaikan pada anak kita, nah kadang-kadang anak kita tahu bahwa kita memiliki hutang dengan si fulan akan diminta. Tidak mengapa, ya harus kita beritahu ya, dan itu satu ya. Semoga orang tersebut akan mendoakan kita juga ya, atau terima kasihnya ya. Dan juga menenangkan keluarganya karena dia meninggal tidak membawa hutang umpamanya. Yang kedua adalah, Assalamualaikum Ustaz, istri malas-malas melayani suami di ranjang, apakah berdosa? Wah, ini jelas, ini akan ada pelajaran nanti. Akan dibahas bahwa ini adalah ada hadisnya. Ya, jika sang suami sampai Rasulullah SAW, ya, suami meminta istrinya dalam kondisi apapun, sampai di atas tunggangan sekalipun, Rasulullah SAW menyebutkan. Ustaz, bolehkah ber-KB ya dengan alat kalender atau dikeluarkan di luar? Karena masih belum siap kalau hamil, lagi karena takut dalam mendidik anak nanti tidak amanah dan masih belum siap. Ini sebetulnya was-was yang ada. Was-was yang ada. Maka adalah ista'in billah. Mendidik anak itu juga tidak kurang dari ibadah-ibadah yang lain dan nilainya. Ya, perjuangan ketika melahirkan bukan berarti anti tidak dapat pahala. Perjuangan ketika menyusukan bukan berarti tidak dapat pahala. Ya, perjuangan mengajar anak itu bukan berarti itu adalah ladang pahala sebenarnya. Maka ya, satu hal yang tidak baik jika seorang wanita menunda-nunda ya mendapatkan keturunan dengan alasan-alasan yang was-was saja. Dirasa belum mampu, dirasa belum siap. Ini was-was ya. Hal ini hukumnya masalah ber-KB di jalan para ulama. Kalau dia punya anak yang rapat, boleh dia tunda dengan cara ber-KB. Nah, apakah ber-KB-nya dalam alami atau melalui alat-alat kontrasepsi ya. Alami seperti air maninya ditumpahkan di luar. Atau karena ada penyakit. Namun kalau tidak ada alasan-alasan was-was, ini jatuh kepada perbuatan yang bisa membawa kepada haram atau makruh atau bahkan bisa haram ya. Karena menunda sesuatu dari alasan yang was-was. Tidak boleh. Kecuali sakit atau anak yang terlalu rapat ya. Para ulama membolehkan hal itu. Tapi kalau menutup memasang KB dan cara untuk tidak mau punya anak sama sekali, ini perbuatan yang haram. Apakah boleh menikah lagi jika suami sudah meninggal? Apakah benar jika suami istri menikah lagi tidak bakalan ketemu lagi di akhirat? Bila seorang istri, ya para sahabat-sahabat dahulu, para sahabiat-sahabiat juga menikah. Lalu mana ada khilaf para ulama. Ketika seorang suami yang meninggal ini bukan cerai. Kalau dicerai di dunia itu bukan istrinya lagi nanti salah. Tapi yang dimaksud seorang suami istri meninggal suaminya. Lalu dia menikah lagi. Nah, tapi kalau sudah dicerai ya tidak akan menjadi suami istri di akhirat. Yang beda pendapat ulama di sini adalah apakah dia menjadi suaminya kala di akhirat yang mana? Suami yang terakhirkah atau suaminya yang meninggal atau dari sisi yang lebih soleh? Wallahu alam, ulama merajihkan yang menjadi suami yang terakhir. Ada ulama menyebutkan jika dia ditinggal suami meninggal wafat adalah yang lebih soleh. Wallahu alam. Yang lebih condong adalah pendapat yang menyebutkan bahwa suaminya yang kala di akhirat suami yang terakhir. Tapi kalau sudah cerai di dunia, cerai dengan cara resmi ya, atau cerai dengan hukum secara agama tidak sah lagi, dia di akhirat tidak akan menjadi suami istri. Bagaimana saran untuk akhwat yang sudah ingin menikah tapi belum bertemu dengan ikhwan, sudah perbaiki diri, minta sama Allah SWT. Banyak sekali sebetulnya, mungkin belum ketemu jodoh saja dan usahakan banyak sekali. Banyak para ikhwan pun banyak yang demikian. Para ikhwan pun banyak yang demikian alasannya tidak ketemu jodoh. Teman yang tidak ketemu jodoh maksudnya gimana?
apakah syaratnya terlalu berat atau memang pilih-pilih yang lebih memilih-milih, ya. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Kalau soal tidak ketemu jodoh, banyak akhwat, banyak ikhwan juga yang juga mencari jodoh. Tapi adalah pertama berdoa kepada Allah SWT, juga melakukan sebab-sebab, ya, mungkin dengan bertanya kepada sahabat-sahabat, ya, kita atau keluarga kita dimintakan mencarikan, bukan mencari sendiri, ya. Ada saudara kita, kerabat kita, begitu. Yang keenam, suami sudah 3 kali bilang pisah cerai lewat WA dengan waktu yang berbeda. Itu bagaimana hukumnya apabila sudah jatuh talak? Bagaimana dengan hukum masa iddah bagi istri? Taib. Ini akan ada penjelasan nanti. Tapi gini, kalau kalimat dalam WA itu adalah secara tegas mengatakan kita cerai atau kamu saya talak, berarti sudah pisah. Ini berarti kalau sudah 3 kali sudah talak bain, tidak boleh lagi rujuk. Ya. Tapi bila kinayah, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu dulu, itu tidak talak kecuali sang suami berniat mentalak istrinya. Ya, kita pisah tempat tidur dulu, kita pisah dulu. Nah, itu masih belum tegas, bisa jadi dimaksud talak atau tidak. Tapi bila suami berniat itu talak, ya, maka itu sudah talak. Nah, dia tidak bisa berkilah. Kalau itu sudah 3 kali diniat talak oleh dia, maka dia harus meninggalkan istrinya dan tidak halal bagi dia. Karena istrinya juga tidak tahu kan, dalam lafaz-lafaz kinayah itu yang tahu adalah suaminya. Maka jika dia sudah memang berniat talak, hal itu jadi talak. Dan dia wajib meninggalkan istrinya. Baik. Bagi istri kalau tidak sharih, itu adalah dibawa ke pengadilan. Itu lebih tepatnya urusan ini begini. Ya. Kalau sharih itu jelas, ya, talak secara tegas dan juga dibawa ke pengadilan, bayar lebih sah, aman. Ya, jika menikah lagi tidak ada tuntutan dari pihak lain. Adapun iddah istri, ya, 3 kali haid, kecuali hamil adalah melahirkan. Setelah melahirkan baru boleh menikah dia. Kalau ditalak, nikahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia tidak haid, tidak sudah menopause, maka iddahnya 3 bulan. Nah, itu akan ada penjelasannya. Adapun iddahnya wanita yang tinggal yang suaminya meninggal, iddahnya 4 bulan 1 hari. Kecuali dia hamil. Maka kalau dia hamil, suaminya meninggal, maka iddahnya kembali kepada wanita hamilnya. Itu sampai melahirkan. Walaupun 7 bulan masih harus dalam iddah dia kalau masih dalam keadaan hamil. Walaupun setelah meninggal 3 hari sebelumnya istri melahirkan, maka iddahnya selesai kalau wanita hamil. Nanti akan ada penjelasan. Apakah dalam hal ini istri boleh menuntut cerai ke pengadilan karena suami yang sudah lebih dari 3 bulan tidak memberi nafkah lahir, posisi suami jauh di laut, putus komunikasi? Taib. Tentu berupaya dulu menjalin, menanyakan kepada tempat pekerjaannya, mungkin dia sakit, ya dipastikan dulu kabarnya. Ya. Jangan kadang-kadang sudah kepincut oleh selingkuhan lalu membuat alasan-alasan. Ini kalau Ustadz menjawab sesuai yang saya di sini, ya, saya tahu niat-niatnya. Ya. Nah, tapi kalau memang murni dia tidak ada hubungan dengan laki-laki lain, tapi suami sudah 3 bulan nggak pulang, kita harus cari informasi lah. Di mana dia bekerja, hubungi tempat pekerjaannya, bagaimana kondisinya, apakah dia sakit atau masih hidup atau tenggelam di laut, ya kan? Baik. Dipastikan dulu, ya. Itu ada pula nanti hukumnya dalam hukum fikih itu kalau suaminya sudah sekian tahun nggak pulang, apa dia anggap sudah meninggal atau bagaimana? Yang kedelapan pertanyaan adalah mencari calon yang sekupu dalam hal dia lebih pintar, akhlaknya lebih, dan hati juga cenderung mengarah tipe yang seperti itu, tapi belum bertemu. Ahsanallah, bagaimana Ustaz? Ya, begini. Untuk mencari yang sempurna itu tidak akan ada. Ya, sekupu yang mutlak itu hanya mendekati yang aglab, secara umum saja yang diinginkan oleh para ulama, tidak sedetail-detail begitu. Ya. Karena banyak pula orang-orang yang berubah setelah menikah. Nah, itu barangkali juga dipertimbangkan. Ya. Jadi tidak jauh lebih tinggi juga tidak mesti pendidikannya atau ilmunya, tidak mesti juga, ya.
Ya, karena juga pertimbangkan juga dari posisi kitanya gitu loh. Mungkin dari ilmu perempuan itu sendiri, ya dia tidak tahu ilmu agama lebih mapan, dia juga minta istri yang itu orang-orang yang laki-laki juga mencari wanita yang sekufu juga. Maka juga artinya jangan terlalu jauh berbedalah istilahnya supaya dapat dengan menginginkan yang berlebihan. Harus mencari terbaik itu dianjurkan. Tapi kalau umpamanya sudah dapat tapi belum capai yang terbaik, ya tawakal Allah lah begitu ya. Karena seorang wanita juga harus melihat apakah sepadan, sewajarnya dia juga mendapat hal yang sama. Tentu juga laki-laki, walaupun ada laki-laki yang seperti yang diidamkan, belum tentu juga mau melihat kekufuan wanita ini bagi dia. Baik, 9 suami menikah lagi, tapi rupanya dengan yang kedua tidak berjalan dengan baik karena sesuatu hal. Lalu putus komunikasi tanpa talak. Apakah bisa otomatis cerai? Lalu kata talak. Iya, selama tidak dicerai, tidak bercerai. Selama tidak ada kata cerai, tidak dicerai. Maka tetap sebagai istrinya. Suami wajib menafkainya. Ya, kalau tidak dia berdosa. Kan yang bertanya nih istri pertamanya ya, istri kedua yang sudah tidak diperhatikan oleh suaminya. Karena ada kondisi. Nah, tetap menjadi istrinya, tetap sebagai istrinya. Bahkan di dalam keluarga berpoligami itu bukan saling menuntut hak, tapi saling memberikan hak kepada yang lain. Itu akan menyebabkan keharmonisan dalam poligami. Tapi bila masing-masing ingin menuntut ya haknya, akan membuat suaminya jadi berat dan ini akan membuat ya tiadanya keharmonisan karena dalam poligami intinya adalah adanya kerjasama dan saling pengertian. Jadi makanya kalau dalam poligami seorang istri jangan bicara keburukan istri yang lain. Itu tidak baik. Jangan jelek-jelekan. Ya, saling menjelek-jelekkan, saling menjatuhkan depan suami. Itu suatu hal yang tidak baik. Maka di dalam poligami seorang istri wajib menolong suami agar beradil. Umpamanya suaminya terlihat lebih sering di rumah dia. Dia harus mengingatkan bagaimana keluarga di sana nggak ditinjau, nggak dilihat, sakit, sehat, atau bagaimana. Ya, kalau direda dengan berbuat kezalim suaminya, dia ikut berdosa dia. Biarkan suami berbuat zalim nggak boleh. Maka kata Rasulullah langsung, "Unzur akhaka zalim aw mazluman." Tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya, bagaimana orang berbuat zalim ya Rasulullah? Cegah. Ya. Cegah dari berbuat zalim. Nah, jadi jangan bahagia seorang istri yang dipoligami lalu suaminya lebih condong, lebih sayang, lebih apa sama dia, jangan bahagia. Anti tetap langsung bertanggung jawab di akhirat kelak atas kezaliman itu kalau anti tahu dia berbuat zalim dan anti membiarkannya. Ya. Jangan senang hal itu. Nah, Islam subhanallah memang memberikan solusi-solusi kehidupan sosial masyarakat, kehidupan sosial berkeluarga, itu sangat indah sebenarnya. Maka itu pentingnya menjatuhkan ego di dalam kehidupan berkeluarga itu. Justru jangan saling menuntut. Jangan dibanding-banding ke suaminya, semua orang begini, enggak. Berikan hak kita kepada orang lain dengan harapan Allah membalas yang lebih baik. Itu lebih baik bagi kita. Daripada kita menerima secukup-cukup hak kita tapi tahu menarik hak orang lain. Nanti pasti akan kita bahas di akhirat kelak. Baik. Ustaz, bagaimana sebaiknya seorang muslim dalam menghadapi bonus demografi ya? Allahu a'lam, Anda nggak tahu, ini coba tanya sama Ustaz lain ya. Saat ini Ana sedang kontrak kerja 3 tahun. Apakah boleh Ustaz 1 tahun yang tersisa Ana menikah namun beda lokasi kerja dengan suami? Hanya saat cuti kerja baru bertemu. Ya, ini tergantung keselamatan dan masing-masing kedua pihak. Ya, penjagaan kedua pihak, imam dibawa suami ke tempat kerjanya dia. Ya. Ya, ini perlu dipertimbangkan. Kalau masing-masing bisa menjaga diri, kesepakatan keduanya, walaupun idealnya suami istri harus hidup berdampingan. Baik, bagaimana hukum child free ya, maksudnya Pak Ustadz, di mana orang menikah tapi tidak mau punya anak, di antara alasannya karena tidak yakin bisa merawat dan mengasuh anak dengan baik. Nah, boleh. Haram dia berniat menikah kalau dia tidak ingin punya anak. Karena dia asal untuk menikah, karena seorang suaminya adalah menginginkan seorang memiliki keturunan. Maka seorang suami boleh menceraikan bila istrinya tidak bisa memberi anak, boleh dia sebetulnya menceraikan dengan alasan itu. Ya. Karena tadi kita tujuan menikah itu adalah
Sebutkan di sini dan para ulama mengharamkan jika menutup kemungkinan untuk melahirkan secara mutlak menggunakan KB. Ya. Sebetulnya adalah was-was yang harus dihindari ya. Ustadz, lebih utama manakah wanita menuntut ilmu agama keluar rumah atau di dalam rumah sebagai seorang aktivis pelajar dan pengajar Quran? Ya masuk keluar rumah di sini apa? Kalau wanita tadi mengajar di pondok perputri itu tidak masalah walaupun keluar rumah. Tadi yang dibicarakan apa? Bercampur baur dengan laki-laki. Yang kedua melalaikan tanggung jawabnya terhadap suami dan anak-anaknya. Walaupun dia bekerja di tempat sesama putri, tapi melalaikan tanggung jawab anak dan istri, terhadap anak dan suaminya, ini juga tidak boleh. Anak ikut ma'had online yang campur ikhwan dan akhwat, manakah yang lebih utama, ikut aktif di kelas atau hanya mendengarkan? Baik, kalau kelasnya itu beda, tidak satu grup, tidak masalah, sama dengan kuliah yang terpisah lokalnya. Kalau campur baur, ini adalah sumber-sumber biasanya terjadinya fitnah. Bolehkah, ini pertanyaan lagi, bolehkah menolak seseorang hanya karena kita dijadikan istri ketiga, karena merasa diri tidak sanggup untuk menjalaninya? Taib. Kalau hal-hal demikian, itu istisyarnya kepada ustaz-ustaz yang lebih tahu, dekat dengan orang anti tersebut atau anda tersebut, lebih tahu bagaimana. Karena bukan berarti rendah derajat menjadi istri kedua, ketiga, keempat, itu bukan rendah hatinya. Bukan rendah. Karena memang laki-laki itu diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama derajat istri kedua, ketiga, sama dengan istri pertama, sama derajatnya. Enggak ada spesial atau utama istri pertama itu enggak ada sebetulnya. Dari segi hak dan kewajiban ya. Gitu. Nah, jadi kalaupun tidak mampu ya itu kembali, kalau tidak mampu ya tidak masalah. Ya. Cuman perlu diluruskan pandangan ketidakmampuan itu alasannya apa? Gitu. Jangan karena was-was atau karena informasi-informasi yang memang dalam menjatuhkan syariat poligami itu yang merasupi seseorang, ini yang perlu ditinjau ya. Kalau itu yang merasupi, wah, itu satu hal yang menjadi syubhat bagi seorang. Bolehkah suami istri tinggal terpisah dan hanya bertemu jarang-jarang, 1 minggu sekali atau 2 kali, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban dengan maksimal? Itu tentu kembali ke masalah kondisi juga, kondisi suami dan kondisi istri. Kalau memang sepakat dan memang dapat menjaga hak masing-masing, kewajiban masing-masing, tidak masalah hal itu. Ya, kembali pada hikmah. Dan walaupun idealnya adalah hidup berdekatan akan merasakan kasih sayang lebih dekat, mendapat menunaikan kewajiban masing-masing, ya, kedua belah pihak dapat memberikan rasa tanggung jawab kepada yang lainnya. Kemudian ini pertanyaan banyak ya. Bagaimana hukum tanggapan terkait pasangan yang sudah menikah tapi masih tinggal bersama di rumah mertua? Ya, asalnya boleh saja tinggal di rumah mertua. Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Ya, apalagi bisa menolong mertua yang sudah sakit, menjaga mertua, itu bagian dari birrul walidain, terhadap suami juga. Ya. Nah, tidak masalah sebetulnya. Cuman kalau ada kendala-kendala, ya selalu ada hal-hal yang membuat nyaman, ya dimusyawarahkan dengan suaminya. Ya, dimusyawarahkan dengan suaminya. Bagaimanakah seharusnya jika wanita sudah siap menikah namun belum menemukan calon pasangan yang sepaham manhaj? Ini sebenarnya bisa banyak sekali ya. Hal ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya jawabannya banyak, gampang saja, banyak sekali ikhwan-ikhwan yang siap menikah, baik dari kalau masalah banyak sekali. Jangan menikah dengan yang orang-orang yang memang masih akidahnya masih takutnya akan terpengaruh karena wanita itu dibawa laki-laki, ya kan? Baik, banyak sekali ya. Lakukan sebab-sebab, bertanya kepada ummahat yang ada, kepada ustaz-ustaz yang ada, atau kepada penyelenggara kajian, banyak sekali, atau ada media-media lain lah. Ya, bisa dilakukan hal tersebut untuk mendapatkan pasangan. Atau karib kerabat kita, ya.
Apa saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz ada terkait ta'aruf online? Ta'aruf online maksudnya gimana kalau dia hadir walinya dan di situ berkenalan dengan, ya, bukan artinya chatting berduaan tidak masalah, tapi kalau berduaan ini jalan menuju perbuatan yang diharamkan. Bagaimana cara mengobati trauma untuk menikah karena di sekitar lingkungan banyak hal-hal yang buruk dilihat dalam pernikahan? Jazakumullah khairan. Ya. Kenapa tidak lihat hal yang positif? Ya. Dan terbanyak dan mayoritas orang menikah itu positifnya, bukan negatif. Di lingkungan itu mungkin ya, karena lingkungannya yang buruk mungkin saja, maka pindah lingkungan. Jangan tinggal di sana. Sebagaimana dan kisah seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dilengkapi 100 oleh dengan seorang rahib. Ya, lalu dia bertanya kepada orang alim, engkau berada di lingkungan yang kurang baik. Cari lingkungan yang baik. Ya, agar kita selamat dari pengaruh-pengaruh ya lingkungan tersebut. Baik. Ini masih banyak pertanyaan ini. Cukup 20 saja ya. Barangkali cukup 20 pertanyaan sudah dijawab pada kesempatan ini. Insya Allah ditunda dalam pertanyaan berikutnya. Jadi masih antri kalau pertanyaan yang dijawab dalam grup ya, grup Telegram. Mohon maaf, ini banyak pertanyaan, ada 31, ada sekitar 10 lagi yang belum bisa dijawab ini. Demikian jumpa kita kali ini, waktu yang sudah batas kita, sudah hampir jam berapa? 10.32 ya. Demikian, mohon maaf, ya banyak pertanyaan masih belum sempat dijawab, mudah-mudahan dalam pertanyaan yang belum terjawab bisa admin disimpan dulu, nanti dikirim lagi dalam kesempatan lain untuk dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya. Semoga Allah SWT menjaga antum semua. Bagi tadi yang mengeluh telah mendapatkan jodoh, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jodoh yang terbaik, ya, hidup dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga diberikan keturunan yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.